berbahagia ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita untuk berada di tempat ini. Sekarang ini saya sedang berada di pinggir Sungai Berantas, dan sebenarnya tempat ini adalah tempat pertama kali saya mengamalkan asma Sungai Raja, tepatnya di sana. Pada itu, dzikir di pinggir sungai itu banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Karena dari sungai kita bisa belajar bahwa hidup itu sudah ada yang mengatur. Hidup itu manut miline banyu. Kita itu hanya tinggal menjalani apa yang sudah Allah atur. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak mengatur hidup kita, karena hidup kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dijalani dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesabaran, dan juga keikhlasan. Nanti ujung-ujungnya adalah, puncaknya adalah laing sakartum la'ajidanakum, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mau larungan, jadi kita mau melarung buang sial, buang balak yang ada di dalam diri saudara-saudara kita. Monggo ikuti terus perjalanan kita untuk mengamalkan amalan di pinggir sungai. Bisa dengan yang pertama membaca Al-Fatihah, terus yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, terus membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad, boleh. Al-Fatihahnya boleh 313. Setelah itu surat Al-Ikhlas 1000 kali, Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Insya Allah nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa ini? Yang dari Pak Yohanes, Pak. Oh, yang ibu bapaknya meninggal itu. Jadi ini ibu sama bapaknya meninggal dunia. Terus ini berupa pusaka-pusaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Asma'i wa sifati ala wasallam. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Belakang teh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana bihamdika wa salatul qaimah wa salatul fajr wa syarafa wa darajata lailatul rafi'a wa musliman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita untuk berada di tempat ini. Sekarang ini saya sedang berada di pinggir Sungai Berantas. Dan sebenarnya tempat ini adalah tempat pertama kali saya mengamalkan asma Sungai Raja. Tepatnya di sana. Dulu saya berdua dengan teman saya sowan ke Gus Rohim di Lumajang, meminta amalan asma Sungai Raja. Lalu saya amalkan di tempat ini. Jadi tempat ini mempunyai sejarah, mempunyai kenangan yang sangat indah, yaitu awal-awal saya belajar ilmu hikmah. Selain daripada itu, dzikir di pinggir sungai itu banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Karena dari sungai kita bisa belajar bahwa hidup itu sudah ada yang mengatur. Hidup itu manut miline banyu. Kita itu hanya tinggal menjalani apa yang sudah Allah atur. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak mengatur hidup kita, karena hidup kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dijalani dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Nanti ujung-ujungnya adalah, puncaknya adalah la in sakartum la ajidanakum, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang mau mengamalkan asma Sungai Raja, nanti akan saya ijazahkan. Tinggal panjenengan nanti WA saja di nomornya Pak Rete atau di nomornya Mas Johan, ada di sini nomornya ini. Nomornya Pak Rete, nomornya Pak Johan, sama Pak Ahmad. Asma Sungai Raja itu amalan yang sudah mateng. Amalan ini tidak perlu dipuasai, tidak perlu diriyadhoi, jadi sudah mateng. Bahasa pesantrennya itu palduk, hafal langsung jaduk. Tetapi asma ini lisan bilisan, tidak boleh ditulis, dibaca. Ijazahnya dulu kalau saya di tempat terbuka 3 kali pengucapan hafal. Kalau belum nanti ngulangin lagi malam berikutnya sampai begitu, sampai hafal. Dan amalan ini tidak boleh dibaca dalam rumah, karena kalau dibaca dalam rumah bisa retak. Selain itu biasanya alat-alat elektronik rusak. Tidak boleh juga dibaca dalam kendaraan, naik mobil atau motor, biasanya rusak nanti mesinnya. Jadi asma ini dibacanya di pinggir sungai, tidak boleh juga dibaca di dekat orang hamil karena hawanya panas. Dan pantangan dari amalan ini cuma 1 zina. Jadi kalau zina pasti ada
balaknya, pasti akan ada musibah. Nah, begitu saja di kesempatan sore hari ini tentang penjelasan tentang asma Sungai Raja. Nanti panjenengan yang mau minta ijazahnya, nanti ada gemblengannya, bisa WA di nomornya Pak Rete atau Mas Johan. Sekarang kita mau larungan, jadi kita mau melarung buang sial, buang balak yang ada di dalam diri saudara-saudara kita. Monggo ikuti terus perjalanan kita untuk mengadakan larungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Airnya itu sungainya kencang Pak Rohman. Sungainya itu deras airnya. Ini sungai Berantas. Iya, dalam. Sungai purba lah, sudah dari zaman dulu. Dan ada ini Pak, jadi di tempat ini itu ada sambungannya dengan pondok kita. Coba sampai rasakan antara pondok kita dan sungai ini seperti satu arah, jadi seperti menyambung. Kalau ada masalah apa-apa di sana, sambungannya di tempat ini itu. Dan pas di hadapan kita ini, sambungan dengan pondok ini ada sungai tempurannya yang dari sana. Karena menurut cerita dulu di tempat kita itu airnya itu mengalir ke sini Pak Rohman. Dari pondok kita. Iya, pondok kita itu kedung dulu. Kedung menurut cerita zaman orang dulu. Entah berapa puluh tahun yang lalu. 100 tahun atau 50 tahun yang lalu itu ada tempat saya itu kedung sungai di apa namanya itu di rawa gitu ya? Rawa. Pondok kita itu rawa, airnya mengalir ke sini, makanya ada sambungannya. Makanya kalau wiritan di sini itu seperti nyambung dengan pondok kita. Oke, monggo. Jadi bagi panjenengan yang mau larungan, monggo hubungi nomor Pak Rete atau Mas Johan, nanti kita adakan larungan. Izin. Nah ini saya merasa di tempat ini itu nyambung dengan pondok kita di sana. Karena menurut sejarah cerita di tempat saya, pondok kita itu dulu sungai rawa, airnya mengalir ke sini. Makanya ketika kita berdoa di sana, itu nanti masalahnya sengkolonnya juga dialirkan dari sini. Jadi tempat ini buat saya sangat berkesan sekali. Dan bahkan saya dulu pertama kali mengamalkan amalan dari guru saya, dari Gus Rohim, asma Sungai Raja itu juga di pinggir sungai sini, tapi lebih di bawah sana. Dan sekarang saya lebih senang, ketarik hati saya ke tempat ini. Itu di sana ada tempurannya. Tempuran ini simbolisasi dari ibu dan bapak kita. Kalau pengen masalah cepat selesai, ke sungai tempuran. Maksudnya mendekat kepada ibu dan bapak kita. Karena semakin deras nanti.
Hati-hati licin ya. Agak sana tuh, agak sebelah sana. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mabad. Bagi panjenengan yang pengen mengamalkan amalan di pinggir sungai, bisa dengan yang pertama membaca Al-Fatihah, terus yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, terus membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Boleh Al-Fatihahnya boleh 313, setelah itu surat Al-Ikhlas 1000 kali, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Insya Allah nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi panjenengan semuanya yang pengen dipermudah rezekinya, setiap habis sholat baca Ya Latif 129 kali setiap habis sholat. Nanti malam bisa 1000 kali waktu tengah malam gitu, setelah sholat malam gitu. Pokoknya habis sholat 129 Ya Latif. Karena untuk membuka Latifah Siri itu yang paling cepat dengan Asma Ya Latif. Karena Latifah itu sangat lembut, dengan Asma Ya Latif itu yang paling cepat. Tinggi ya teh? Tinggi? Hah? Oh, cedek. Didoain di atas, habisnya turun satu ngoten gitu apa-apa. Bahaya, bahaya. Mana teh? Sini aja teh. Siapa? Apa? Dicek rian. Apa? Lunyu. Hitung break kok nggak gede. Apa? Ini aja teh. Itu biasanya jadi sampai malah. Nah. Ada yang duduk teh di sana teh. Beliau pakai topi jumping gitu loh. Pakai apa? Topi kayak Ada tasbih enggak? Udah lupa. Nah. Alhamdulillah.
Adzan semuanya. Adzan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada sini. Alhamdulillah. Korek ada korek. Korek. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa asma'i wa sifatihi. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ini apa ini? Yang dari Pak itu Johannes, Pak. Panas sih kan. Oh, yang ibu bapaknya meninggal itu. Ya. Jadi ini ibu sama bapaknya meninggal dunia. Terus ini berupa pusaka-pusaka. Ada pusaka, ya peninggalan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana Hati Sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatan ala al-rafa wa ba'asu maqaman mahmud inna birahmatillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semuanya ini malam atau waktu senggang datang ke sini zikir Al-Fatihah 313, surat Al-Ikhlas 1000 kali, Shallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nanti banyak kemudahan yang panjenengan dapatkan, karena sholawat itu anasirnya air. Anasirnya air. Di sholawat itu rahmatan lil alamin. Dari air ini sampean bisa belajar kalau hidup itu sudah ada yang ngatur, manut miline banyu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, yang penting apa yang sekarang sampean jalan itu sampean tekuni sing tenanan. Ada masanya sampean sekarang sukses, nanti kedepannya juga sukses. Kalau sampean sekarang gagal, ya nanti kedepannya gagal. Mulai jadi anak, jadi santri, jadi pekerja, jadi suami, jadi ayah, jadi kakek. Itu harus benar-benar kita tenani. Jangan nunggu besok-besok. Apa yang sekarang kita jalani itu kita tenani. Sekarang kita jadi santri, santri sing tenanan. Sekarang kita sedang bekerja, yuk bekerja sing tenanan.
kita jadi anak-anak sing tenanan. Jadi kalau kita sekarang ini sukses, nanti kedepannya pun kita sukses. Kalau sekarang ini sudah mencela-mencela, kalau sekarang ini kita sudah gagal, kedepannya nanti ya kita pasti akan gagal. Yang penting yang sekarang ini yang kita jalani, kita tekuni, kita tenani, kita syukuri dengan bersungguh-sungguh itu. Kalau ini bisa sampai jalankan ya, maka hidup panjenengan akan sukses. Pokoknya semuanya pasrahkan kepada Allah. Pasrah itu bukan menyerah, tapi pasrah itu semakin tenanan, semakin bersungguh-sungguh. Beda antara pasrah dan menyerah. Pasrah itu semakin menjada wajah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih matur suwun untuk semua saudaraku yang sudah mengikuti channel YouTube Bahdin 2. Tetap semangat, istiqomah dalam menjalankan sholat, karena jika kita ingin memperbaiki hidup kita dari mana, mulai dari perbaiki sholat kita. Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Kalau pengen hidup kita semuanya dipermudah oleh Allah seperti air yang mengalir ini, maka amalkan sholawat. Apapun masalahmu, gempur dengan sholawat, terutama sholawat wiridat. Kalau tidak punya uang, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kalau pengen hidup panjenengan mulia, muliakan orang tua. Niat untuk berbakti kepada orang tua. Sampai sekarang jadi santri, yo nyantri sing tenanan untuk membuat bangga orang tua. Sampai sholat malam, zikir, puasa, ngaji, itu pahalanya, barokahnya mengalir ke orang tua. Kalau panjenengan pengen hidupnya baik, ya baik kepada sesama. Jadikan hati itu seperti lautan, seperti air yang jernih. Dan supaya hidup kita bahagia, maka kita harus cinta kepada negara. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk anak-anak saya karena sudah mau mengikuti kegiatan buang sial atau sengkolo larungan di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya hanya orang hina, penuh dengan dosa. Saya banyak katanya, banyak salahnya. Saya bukan ulama, bukan gus, bukan kiai. Saya hanya orang hina, hanya pemulung rongsok, tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.